Bab 12. Lahap pedang spiritual murnikan. Jurus energi golok. Teriak Feng Chan, Feng Hua dan Feng Rong serempak saat menghadapi serangan pedang Ye Yan. 3 golok itu bergemuruh dengan hebat. Namun, Ye Yan sudah memiliki persiapan, jadi begitu golok mereka menghampirinya, dia langsung mengerahkan seni bela diri kekuatan jiwa ribuan jarum. Lalu satu demi satu benang yang tipis dan tajam seperti jarum langsung melesat menuju mata mereka. Sebelum golok itu mengenai Ye Yan, mata ketiga orang itu sudah kesakitan, lalu darah mengalir dari kedua mata mereka. Ini saatnya. Ye Yan memusatkan pikirannya. Lalu pedang spiritualnya pun langsung melesat dan menyerang ketiga orang itu. PVFT. Seiring dengan terdengarnya 3 suara sayatan pedang, tenggorokan ketiga orang itu sudah dibelah oleh Ye Yan, lalu mereka pun langsung meninggal. Saat Feng Chan, Feng Hua dan Feng Rong tumbang, Ye Yan pun menghela napas lega. Ketiga orang ini memiliki ranah, tapi mereka tidak memiliki pengalaman bertarung. Mereka tidak tahu saat sedang berhadapan dengan musuh harus fokus. Semua ini pernah Ye Xiaotian ajarkan kepada Ye Yan, sehingga dari dulu hal ini sudah Ye Yan ingat di dalam hatinya. Kalau hari ini lawannya Ye Yan adalah praktisi alam kondensasi tingkat 8 yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam membunuh orang, dia pasti tidak akan menang semudah ini. Mati? Mereka semua sudah mati? Tak kusangka adik Yan memiliki kekuatan sehebat ini. Ye Yan, Ye Tong dan anak-anak muda dari keluarga Ye yang lain merasa sangat terkejut. Kejadian tadi pasti tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Ye Yan mengulurkan tangannya, lalu melihat sekeliling. Ayo pergi dari sini, ucap Ye Yan. Setelah anak-anak muda keluarga Ye yang lain mendengar perkataan Ye Yan, mereka pun langsung mengangguk, lalu mengambil semua senjata di tempat ini. Semua senjata ini sepertinya cukup untuk meningkatkan kemampuan keluarga Ye. Pada saat ini, di luar tanah kuburan pedang, Qi Dao, Qi Shan, Feng Ling dan Nenek Hua terlihat tersenyum. Setelah kuhitung-hitung waktunya, seharusnya mereka akan segera keluar, ucap Qi Dao. Di dalam tanah kuburan pedang sangat berbahaya. Anak-anak muda keluarga Ye sungguh tragis, timpal Feng Ling. Setelah mereka selesai berbicara, dari waktu ke waktu, mereka menatap Ye Long dan anggota keluarga Ye yang lain. Hal ini membuat Ye Long, Ye Hu dan anggota keluarga Ye yang lain terlihat semakin khawatir. Sebelumnya, anak-anak muda keluarga Wu keluar dengan raut wajah pucat pasi. Saat mereka hendak mengatakan sesuatu, Qi Dao dan Feng Ling memelototi anak-anak muda itu, sehingga mereka pun langsung menelan kembali kata-kata yang sudah berada di ujung mulut mereka. Sekarang, kelihatannya Ye Yan, Ye Tong, Ye Ren dan anak-anak muda keluarga Ye yang lain sedang berada dalam keadaan yang berbahaya. Wus! Saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Raut wajah para praktisi yang berada di sekitar tempat itu langsung berubah menjadi dingin, lalu salah seorang dari mereka pun berkata, "Ada yang keluar." Mendengar hal ini, anggota keluarga Ye pun semakin cemas. Sementara itu, Qi Dao, Feng Ling dan yang lainnya tersenyum semakin lebar. Namun, saat mereka melihat orang-orang yang baru saja keluar dari dalam tanah kuburan pedang, senyuman di wajah mereka langsung membeku. "Yaner? Tonger?" Ye Long terlihat gembira, lalu bergegas melangkah maju untuk melindungi mereka di sampingnya.
Mereka masih hidup. Orang-orang hebat yang berada di sekitar tempat itu terlihat keheranan, terutama anak-anak muda dari keluarga Wu dan keluarga lainnya. Mereka semua tidak bisa mempercayai semua ini. Kemudian, semua orang pun melihat ke arah gua tempat tanah kuburan pedang itu berada, tapi tidak ada lagi orang yang keluar dari dalam gua itu. Di mana anak-anak muda keluarga, Ki? Teriak Qi Dao. Feng Ling juga ikut berteriak. Di mana anak-anak muda keluarga Feng? Di dalam sangat berbahaya. Mereka bertemu dengan binatang buas, lalu langsung terbunuh. Mereka semua mati tak bersisa. Ye Ren, Ye Tong dan anak-anak muda keluarga Ye yang lain menjawab pertanyaan Qi Dao dan Feng Ling. Kalian! Qi Dao, Feng Ling, dan yang lainnya sangat marah hingga mata mereka pun sudah memerah. Kenapa? Kalian masih ingin bertarung melawan keluarga Ye? Teriak Ye Long. Mendengar hal ini, Qi Dao, Feng Ling dan yang lainnya pun hanya bisa diam. Di bawah tatapan orang-orang, mereka tidak berani melakukan apa-apa terhadap keluarga Ye. Jadi mereka hanya bisa terpaksa menahan amarah mereka. Hahaha. Qi Dao, apa kamu masih ingat dengan taruhanmu tadi? Tapi kamu tenang saja, keluarga Ye sangat murah hati. Kamu tidak perlu memenuhi taruhan itu. Ayo pergi. Setelah Ye Long selesai berbicara, dia pun hendak pergi. Namun, tepat pada saat ini, suara Qishan tiba-tiba terdengar. Ye Ren, Ye Tong, kalian jangan senang dulu. Ini hanyalah tanah kuburan pedang. Nanti aku pasti akan menjadi juara dalam pertarungan Changyun yang akan datang. Lalu di hadapan seluruh orang di kota ini, aku akan menghapus dan menggantikan nama Ye Xiaotian di prasasti suci Changyun. Perkataan Qishan langsung membuat Ye Yan berhenti. Lalu dia berbalik untuk menatap Qishan sembari berkata, Qishan, kamu tidak akan sanggup melakukannya. Setelah Ye Yan selesai berbicara, dia dan keluarga Ye pun langsung pergi. Aku tidak bisa melakukannya. Sorot mata Qishan terlihat sangat dingin. Sementara itu, para praktisi dari keluarga lain yang berada di sekitar tempat itu juga menggelengkan kepala mereka. Qishan adalah seorang praktisi di alam pembentukan alkimia. Siapa di antara anak-anak muda keluarga Ye yang bisa menandinginya? Dalam pertarungan Changyun yang akan datang ini, nama Ye Xiaotian sudah ditakdirkan akan dihapus dari prasasti suci Changyun. Tiba saatnya, keluarga Ye akan musnah dari muka bumi ini. Hanya saja, pada saat ini, Ye Long dan anggota keluarga Ye yang lain sudah pergi meninggalkan tempat itu. Yaner, kamu punya kekuatan spiritual, alam kondensasi energi tingkat 4, bakat ini. Dalam perjalanan pulang, Ye Long, Ye Hu dan anggota keluarga Ye yang lainnya saling menatap satu sama lain. Sorot mata mereka terlihat kaget sekaligus gembira. Kita pulang dulu. Kita bicarakan lagi setelah sampai di rumah. Ye Long melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak orang yang mengikuti mereka, rombongan itu pun kembali ke kediaman Ye. Di dalam kediaman Ye, Ye Long dan anggota keluarga Ye yang lain tertawa terbahak-bahak. Xiaotian telah melindungi kita. Tak kusangka Yaner memiliki kekuatan sehebat ini. Dia tidak hanya berhasil mendapatkan pedang spiritual, dia bahkan berhasil membunuh anak-anak muda keluarga Qi dan keluarga Feng. Anak-anak muda itu hanya memiliki ranah, tapi mereka tidak tahu saat Xiaotian sedang melawan musuh untuk melindungi kota Changyun, Yaner berada di atas tembok kota. Kata Ye Long. Kemudian, Ye Long lanjut berkata,
Yaner, mulai sekarang kamu harus berlatih dengan segenap kekuatanmu. Ye Yan pun mengangguk, lalu segera berjalan menuju pavilionnya. Ye Long, Ye Hu dan penatua ketiga, Ye Bao melihat kepergian Ye Yan dengan sangat gembira. Penatua Agung, pertarungan Changyun tinggal beberapa hari lagi. Namun, kemudian Ye Bao mengernyitkan keningnya. Hanya tinggal 20-an hari lagi. Lirih Ye Long. Kita sama-sama mulai dari alam kondensasi energi. Kita tahu betul berlatih beberapa tingkatan awal alam kondensasi energi sangat mudah dicapai, tapi beberapa tingkatan selanjutnya akan semakin sulit dicapai. Waktu yang Ye Yan hanya memiliki 20-an hari, sekalipun dia memiliki bakat yang luar biasa, dia juga tidak mungkin bisa mencapai alam pembentukan alkimia. Ucap Ye Bao. Ye Long tersenyum getir, lalu berkata, jadi, tidak peduli apapun yang terjadi, di hari dimulainya pertarungan Changyun, kita harus membawa Yaner pergi meninggalkan kerajaan ini. Saat Yaner kembali di kemudian hari, dia pasti akan membalaskan dendam kita. Pada saat ini, Ye Hu dan Ye Bao juga mengangguk. Mereka tidak bisa pergi. Kalau mereka semua pergi di hari dimulainya pertarungan Changyun, hal ini akan sangat mencolok dan seluruh anggota keluarga Yun pasti bakal mengejar mereka. Mereka harus tinggal agar keluarga Yun dan keluarga Qi tidak curiga. Kenapa rupanya kalau mereka akan mati? Setelah mengetahui bakat Ye Yan, mereka bahkan semakin tidak takut mati. Tentu saja Ye Yan tidak tahu menahu mengenai pemikiran ketiga penatua keluarga Ye ini. Pada saat ini, Ye Yan sudah kembali ke pavilionnya, lalu mengeluarkan pedang spiritual. Pedang spiritual ini memiliki energi spiritual yang lebih kuat sehingga membuat Ye Yan tersenyum gembira. Dia tentu tahu semakin tinggi ranah yang ingin dia capai, semakin besar energi spiritual yang dia butuhkan. Namun, setidaknya pedang spiritual ini seharusnya bisa membantunya mencapai alam kondensasi energi tingkat 7, kan? Kondensasikan. Begitu Ye Yan selesai berpikir, dia pun langsung mengerahkan mantra pedang langit. Setelah dia mengondensasikan energi spiritual di dalam pedang spiritual itu selama seminggu, dia langsung menyerap energi yang sudah terkondensasi itu. Lalu tiba-tiba pedang itu pun berubah menjadi lebih kecil dan masuk ke dalam tubuhnya. Duar. Begitu pedang spiritual itu masuk ke dalam tubuh Ye Yan, energi spiritual di dalam pedang langsung bergejolak, menyerang organ dalam, meridian, dan tulang-tulang tubuhnya dengan keras. Sama seperti sebelumnya, Ye Yan hampir pingsan karena kesakitan. Namun, Ye Yan menggertakkan giginya, berusaha keras menahan rasa sakit itu. Mana ada latihan yang mudah? Kalau Ye Yan tidak meningkatkan kekuatannya, nama baik ayahnya yang sudah meninggal hanya akan tercoreng. Seluruh keluarga Ye juga akan mengalami kehancuran. Demi ayah dan demi keluarga Ye, murnikan! Geram Ye Yan di dalam hati.